Travelers, kali ini Cita Rasa bakalan ngebagi info buat kalian yang ada rencana mau piknik atau tur ke Bali, road trip, naik mobil, persiapannya apa aja dan melewati apa saja. Pantengin terus ya Cita Rasa TV. Nah, ini kita perjalanan berangkat dari rumah, start from Tegal, rumah kita ya. Itu jam 6.30. Kemudian sekarang sampai di Semarang itu sekitar jam setengah 10. Kita lewat tol ya. Jadi supaya lancar kita lewat tol dan menghemat waktu, namun tidak menghemat biaya. Nah, sekarang kita sudah sampai di Semarang. Tadi kita belum ambil waktu istirahat. Biasanya tuh kita berhenti di rest area Solo karena di situ rest areanya nyaman banget, masjidnya juga besar. Oke lah buat beristirahat ya, tapi belum waktunya sholat sih. Nah, sekarang kita masih berada di tol Banyumanik ya. Kita mau lanjut langsung menuju ke Solo. Kalau perjalanan lewat tol itu kemungkinan untuk jalan tolnya saja memakan biaya sekitar 750.000 dan di jalan itu mobil kita mengalami panas radiatornya, jadi harus beristirahat dulu. Ini sudah masuk ke area Jawa Timur. Kita istirahat sambil makan-makan dan ini si ganteng lagi ngopi. Ini anakku minta jajan soto di warung ini. Sekalian kita sholat duhur berjamaah, dijamak ya sholatnya biar tentrem, hatinya tenang, udah bisa melanjutkan perjalanan lagi. Sekarang jam 2 siang ya travelers, kondisi lalu lintasnya sudah semakin padat. Ini kita memasuki Surabaya dan ini namanya Tol Waru Gunung. Tuh bisa kelihatan kan namanya Tol Waru Gunung, ini sudah sampai wilayah Surabaya jam 2 siang. Di Surabaya perlu diwaspadai ya, jangan sampai travelers itu salah pilih jalur tol karena berakibat nanti muternya itu jauh banget. Nah, kita ambil yang arah ini, yaitu arah Surabaya. Jangan ambil belokan yang tol Waru ya, karena itu mengarah ke tol lain. Kemudian di sini kita ambil yang bagian kanan. Kalau tadi kiri itu mengarah ke kota Surabaya. Nah, Cita Rasa tuh pernah nyasar di situ. No, belok ke sana. Jalan-jalan dulu ke kota Surabaya. Kemudian nanti jauh sekali muternya untuk masuk tol ini lagi. Alhamdulillah ya, kita udah pengalaman. Jadi buat travelers hati-hati nih di Surabaya. Sekarang kita udah sampai di Tol Waru. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita sampai dengan terakhir itu Probolinggo Timur dan kayaknya sudah ada penambahan lagi. Sekarang ini di gerbang tol Gending. Gerbang tol Gending ini akhir dari perjalanan tol kita selama dari Tegal ke Jawa Timur. Yang terakhir tadi itu tol Gending. Sekarang kita memasuki daerah Gending. Gending itu masih di daerah Probolinggo. Kalau dulu Probolinggo Timur, ini sekarang sudah ke timur lagi. Mudah-mudahan nanti sampai di Banyuwangi ya pembangunan tolnya. Jam 5 sore kita baru nyampe di Python karena tadi itu kita sempat berhenti beberapa kali karena kita tuh bawa barangnya itu ada yang di atas, jadi ada perbaikin letak barangnya supaya ngiketnya itu lebih kuat lagi. Dan ini dia pembangkit listrik tenaga uap PLTU Python yang terkenal banget itu. Biasanya kalau rombongan wisata nyampe sini itu malam dan pasti dibangunin, tapi kalau Cita Rasa nyampe sini tuh nggak pernah malam, nyampe sini pasti sore. Ini dia Python. Pembangkit listrik ini cukup luas. Kalau malam itu lampunya bagus sekali, tapi kalau siang ya seperti ini saja ya travelers. Tapi ini ikonik banget. Kalau ke Jawa Timur
Situbondo itu pasti ngelewatin Python. Nah, kalau di jalan Pantura kayak gini, kita harus pinter-pinter pilih jalan karena saingan kita itu truk-truk yang besar bermuatan padat dan mereka itu menguasai jalan banget. Kalau kita nggak gesit, pasti kita bakalan terlambat. Jadi harus pinter-pinter pilih jalan. Kalau sudah sampai sini tuh hiburan banget ya, karena di sebelah kiri itu laut, jadi kita bisa ngeliat-liat pemandangan sambil melepas lelah. Wah, dan ini juga ikonik banget, ikon kota apa ini, Besuki ya. Memasuki daerah Besuki ini sudah hampir maghrib tapi belum azan ya. Masih terang jalannya, ini padat lalu lintas tapi masih lancar sih. Dan cita rasa kalau sampai sini tuh ngeliat kayak ada gunung apa ini namanya ya, bukan gunung sih, kayak perbukitan, tapi tuh kalau dilihat tuh kayak wajahnya manusia yang lagi baring. Tahu nggak itu travelers, gunung apa namanya? Nggak jelas ya karena cuacanya mendung. Nah itu dia tuh kan, ini tuh bener-bener terkenang kalau udah nyampe sini tuh ngeliat gunung yang kayak gambar orang lagi tidur. Nah tuh kan kelihatan kan gambarnya kayak orang perempuan lagi tidur. Apa sih gunung apa namanya travelers? Cita rasa nggak ngerti deh. Cuman kalau lewat sini aja tuh pasti ngeliat yang kayak begini. Ya, kita udah mulai mau memasuki, oh enggak ya, masih 1 jam lagi memasuki Alas Purwo. Ini kita harus segera cepet-cepet, kalau enggak ini bisa kemalaman nyampe Alas Purwonya itu gelap sekali dan bahaya ya kalau yang belum lihai menyetirnya. Buat travelers yang mau road trip seperti Cita Rasa ini, saran supaya lewat di Alas Purwonya itu bebarengan dengan kendaraan lain ya, jangan sendirian. Soalnya tuh masih ada spot-spot yang masih gelap karena memang ada penerangan ya, cuma kebanyakan tuh masih gelap. Nah, kita ngelewatin jalan yang di pinggirnya itu ada lautnya. Ini lagi suasananya tuh sunset. Nah, kita mau memasuki Alas Purwo. Kita tuh cari temen. Nah, di sini tuh awalnya tuh ada lampu jalan di pinggir-pinggirnya tuh. Lampu jalan lumayan sih panjang yang terdapat lampu jalan. Kirain tuh sudah full semua ada lampu jalan, tapi ternyata di tengah-tengah udah berhenti, nggak ada lagi lampu jalan. Makanya kita tuh harus ada temen di depannya biar kayak ada yang mandu gitu loh. Kalau kita di depan itu sendirian, wah gawat banget. Soalnya kalau di belokannya itu kan curam dan di sini tuh gelap banget. Nah ini dia, kita sudah mulai masuk ke Alas Purwo. Gelap banget. Di sini sudah tidak ada lagi lampu jalan. Tuh, makanya kita sama temen tuh di depan tuh ada mobil lain tuh yang memandu jalannya kita. Alhamdulillah cuacanya juga cerah, cukup rame, jadi tidak ada halangan yang berarti. Dan alhamdulillah banget kita sudah melewati Alas Purwo. Kita sudah tiba di daerah Ketapang, namanya Kalipuro ya, daerah Kalipuro. Ini sudah rame, banyak warung-warung, banyak rumah penduduk juga. Ini sebentar lagi melewati ini pelabuhan ya. Cuma kita itu nginepnya di Kota Banyuwangi, bukan di area sekitar pelabuhannya, masih agak ke timur lagi sedikit. Tapi tidak terlalu jauh sih, masih dekat-dekat dengan pelabuhan. Nah ini dia Kalipuro di malam hari seperti ini travelers. Kenapa kita transit? Karena Pak supirnya lelah.
Buat travelers yang kuat nyetir sampai Bali bisa aja sih lanjut sambil nyebrang, karena di Pelabuhan Ketapang itu buka sampai 24 jam. Jadi kapanpun pasti ada kapal yang menyeberang ke Bali. Cuma kita itu pengen istirahat dulu, kita istirahat di daerah Banyuwangi. Yeps, Pelabuhan Ketapang sudah di depan mata, dan tadi di sebelah kanan ada stasiun kereta api, dan ini jalan yang menuju ke Pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Nah itu dia, itu bis-bis yang mengarah ke pelabuhan, lewatnya sana tuh dia tulisannya Pelabuhan Ketapang. Kalau kita ambil kanan ya, karena kita mau ke daerah Kota Banyuwangi. Itu tadi pelabuhannya buka 24 jam. Kita terus aja, kita nginepnya di Hotel Mahkota Plengkung. Hotelnya bakalan aku review di video berikutnya. For your information aja ya, Hotel Mahkota Plengkung itu hotel yang cukup nyaman buat istirahat. Jadi kalau travelers pengen stay sejenak di Banyuwangi, bisa jadi rekomendasi nih, Hotel Mahkota Plengkung. Letaknya tidak jauh dari pelabuhan. Dari hotel kita lanjut mau nyebrang. Nanti kita beli tiket online dulu. Travelers boleh beli tiket di mana aja, banyak sekali penjual tiket online. Di sekitar pelabuhan juga banyak, di pinggir-pinggir jalan juga banyak. Sama aja sih harganya. Kita beli tiketnya di agen resmi apa ini? Ini di pinggir jalan. Ya, boleh juga sih di sini. Ini ditanyain penumpangnya siapa aja, dan ada KTP juga, STNK disiapkan. Oke, kita mau masuk ke pelabuhan. Kita dari arah Banyuwangi ya, bukan dari arah Surabaya. Ini pelabuhannya ada di sebelah kanan. Bismillah, mudah-mudahan cuacanya cerah, ombaknya lagi tenang. Semoga diberi kelancaran, amin ya rabbal alamin. Nah, cara masuknya itu kita masuk aja. Ini ada dermaga MB1, MB2. Semuanya masuk ke sini. Ya. Ini ada tulisannya penyeberangan Ketapang. Ya. Kita masuk. Nah, dari sini masuk aja. Siapkan tiketnya. Kalau yang belum punya tiket bisa berhenti dulu, nanti di situ banyak sekali penjual tiket. Harganya sama dengan tadi yang di luar. Oke, kita masuk aja sini. Ini mau naik kapal. Nah, di sini tiketnya ditunjukkan saja. Nanti ada lagi yang minta menunjukkan tiket. KM itu Pekanbaru. Nah, ini kita masuk aja. Lewat sini ya traveler. Ini ada penunjuknya banyak, tugasnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ngantri di sini. Mau naik kapal. Nah, ini ada petugas yang mengarahkan. Mas. Banyak penjual juga. Dari sini kita masuk ke dermaga. Dermaganya itu ada beberapa, nanti diarahkan sama petugas. Mobil yang melewati lajur ini itu dibagi-bagi ke beberapa dermaga. Nah, kalau Cita Rasa ini sudah sampai di depan dermaganya, tinggal nunggu antrian saja. Nanti kita masuk, parkirin mobil di kapal penyeberangan. Dan di sini ada petugasnya yang mengarahkan kita harus ke dermaga
tahu sebelah mana. Nah, ini kita sudah mau memasuki kapal. Di sini ada petugas lagi yang minta tiket. Ada juga penumpang yang nggak pakai kendaraan tuh ya, kayak rombongan wisatawan asing itu. Di sini dicek lagi. Ramai Pak, ramai. Lagi ramai. Baru mulai ini. Ya. Terima kasih Bang. Nah, ini kita masuk ke kapal. Buat travelers yang baru mau masuk ke kapal, penting banget ya biar nggak mabuk. Jadi pandangan mata kita tuh harus keluar dari mobil ya, pandangan matanya. Jadi nanti ketika berada di kapal tidak mengalami mabuk kapal. Nah, ini kita udah masuk ke parkiran kapal ferinya. Di dalam juga ada petugas yang mengarahkan parkirnya. Suasana di dalam kapal seperti ini ada tempat duduk di luar ruangan, ada yang di dalam ruangan juga ada. Di dalam kapal ini terdapat kafe juga, bisa pesen pop mie atau minuman dingin ada. Nah, untuk harga tiket kapalnya sendiri, Cita Rasa itu satu mobil, di dalamnya ada 9 penumpang, 1 bayi, 4 anak dan 4 dewasa, dibanderol dengan harga Rp222.000. Kita akhirnya sampai, alhamdulillah, ini di pelabuhan Gilimanuk. Perjalanan kurang lebih 1 jam, dan itu kendaraannya, kita di bawah. Tadi kita terakhir ya. Nanti kita menuju ke Kuta. Mudah-mudahan perjalanannya lancar ya. Ya, kita sudah keluar dari kapal. Ini sudah berada di Pelabuhan Gilimanuk. Jamnya udah berubah ya. Ini sudah Wita. Kaget banget, ternyata udah jam setengah 12. Tadi berangkatnya jam berapa ya? Jam 10 lah ya, jam 10. Nah, ini udah Wita, jadi jamnya otomatis di HP udah berubah sendiri. Nah, ini ada petugas yang mengarahkan. Nah, di sini ada pengecekan kendaraan, ada kepolisian yang mau ngecek. Kita punya pengalaman dulu banget. Operasi gitu. Pernah ketilang. Di sini ada pengecekan. Liburan ya? Iya. Berapa hari di Bali? Welcome to Bali travelers. Ini kita sudah berada di Bali. Kita mau melewati Taman Nasional Bali Barat. Khas banget ya puranya. Selamat datang di Bali. Ternyata di sini ada pengecekan lagi ya. Tadi sudah keluar dari pelabuhan. Kita mau ke jalan. Kita ada pengecekan. Di sini di pintu keluar ada pengecekan KTP ya. Dilihat. Terakhir ada retribusi Rp2.000. Ini. Terima kasih. Untuk retribusi Rp2.000 di pos terakhir. Udah ini udah nggak ada pengecekan lagi. Pekong. Nah, ini retribusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Bali. Welcome to Bali travelers. Di pintu gerbangnya khas banget kan ya, Bali. Nih, kita memasuki Taman Nasional Bali Barat. Tuh ada monyet-monyet di pinggir jalan, tuh. Itu dia. Di sepanjang jalan ini tuh banyak monyet. Pemandangan yang paling aku sukai itu lagi di sini ya, di Taman Nasional Bali Barat. Ini lagi gersang. Mungkin karena kemarau panjang. Bali itu sebenarnya kayak gini, di jalannya aja udah wisata ya. Sebelah kanan ini ada pantai.
beli. Travelers, kita masih ada di Negara ya, belum ke Jimbar, belum ke itu Tabanan. Masih di daerah Negara. Ini ada pantainya di sebelah kanan. Bagus banget. Jalan aja udah bagus kayak gini, apalagi ntar kalau udah nyampe. Yeay. Alhamdulillah perjalanannya lancar, cuaca cerah juga. Anak-anak masih anteng lagi pada bobo. Insya Allah kita 2 jam lagi nyampe di Kuta. Kita nginepnya di Mahabharata ya. Kita singgah di sebuah masjid di daerah Tabanan. Masjidnya cukup bagus, megah sekali ya. Ini di tengah-tengah kota sih, cuma bukan di pinggir jalan, jadi agak masuk. Nih, di sini ada toilet untuk wanita, untuk pria. Masjidnya bersih, ada dispenser juga, dan di sini disediakan space buat yang mau istirahat. Travelers, kita sudah mau nyampe di daerah Kuta ya. Ini udah nyampe Kabupaten Badung. Udah nyampe Kabupaten Badung, sebentar lagi Canggu dan Seminyak. Sana sore hari di Seminyak kayak gini. Lalu lintasnya rame. Di sebelah tuh banyak orang yang jualan souvenir, ada kafe juga, ada butik. Ini di Jalan Raya Seminyak. Alhamdulillah udah nyampe Legian. Sekarang sudah jam 5. Lalu lintas lancar di Legian. Lagi mau ke Hotel Mahabharata. Nah, ini kita udah masuk di pasar-pasar di Jalan Legian. Hotelnya itu masuk ke dalam gang ya, sempit banget tapi masih terjangkau mobil sih. Namanya Mahabharata Kuta Inn. Kayak apa hotelnya, seperti apa sih? Pokoknya di sini tuh penuh dengan kejutan yang luar biasa. Nanti kita upload, kita review seperti apa hotel di Kuta ini. Yang ini budget banget ya, harganya tuh sekitar 170, itu sudah dapat 2 kamar. Kayak apa, penasaran? Nanti dicek video berikutnya ya, punya Cita Rasa TV. Kita kesini total nginep ada 12 hotel, mulai dari Banyuwangi tadi sampai kemudian nanti di daerah Surabaya. Pas pulangnya semuanya bakalan kita review satu persatu hotelnya dan juga wisata. Untuk wisata sebagian sudah ada yang terupload ya videonya, jadi kita tidak reupload. Tonton terus video kita di Cita Rasa TV ya Travelers. Thank you. Ini di samping Mozzarella Resto ya. Kita lewatin Ya. Kita lewatin Monumen Bom Bali. Travelers, kita akhirnya hampir sampai di tempat kita menginap, yaitu Mahabharata Kuta Inn. Setelah mutar-mutar ke sana kemari akhirnya sampai juga. Letaknya di Jalan Legian ya. Jadi ini kalau malam itu rame banget tentunya, sorenya aja udah rame. Dekat dengan Pantai Kuta, sekitar 15 menitan kalau jalan kaki ya nyampe, tapi cukup capek juga sih tadinya. Oke, kita tunggu reviewnya ya, Hotel Mahabharata Kuta. Ini dia di Jalan Legian masuk. Ini ada Mahabharata. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Udah nyampe. Terus saya Pak gaya. Oh iya, Mahabharata.